Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Seram Nusantara. Masih di cerita yang sama, Mes Horor. Mes Horor. Pada episode sebelumnya, sore itu gua balik ke mes dengan rasa was-was setelah denger ucapan Tere yang bakal diganggu lagi. Tapi sore itu gua balik ke mes gak sendirian, ada Fahri sama Dino juga. Dan barusan saja Dino selesai berucap, pintu kamar mandi paling belakang yang di dekat sama dapur kebanting keras, kayak ada orang yang nutup pintu. Suaranya sangat jelas kita dengar bertiga di dalam kamar. Dan lebih parahnya lagi, suara pada pintu lemarinya kamar Dino membuka tutup dan berkali-kali diakhiri sama pecahnya kaca di pintu lemarinya kamar Dino. Sebenarnya saat itu kita bertiga sudah pasrah kalau terjadi apa-apa. Tapi untungnya mungkin kita bertiga diselamatkan sama suara azan maghrib yang mulai berkumandang. Setelah apa yang gua, Putra, dan Dino alami, kita bertiga lebih memilih tutup mulut, tidak menceritakan ke teman-teman lainnya. Kita bertiga begitu karena tidak ingin teman-teman makin parno tinggal di mes ini. Kalau diceritakan ke mereka, entar yang ada malam ini mes gak ada penghuninya lagi. Sekitar jam 7 malam, kami menerima info di grup WA kalau Tio resign. Jujur, saat terima kabar ini, gua dan teman-teman lainnya seneng. Dalam hati berucap, kenapa enggak dari kemarin-marin? Kejam sekali ya kita. Kebetulan banyak yang gak suka sama Doi. Gua pribadi pun pernah berantem sampai pernah gua lempar pakai gelas motis. Bukan mau menjelekkan, tapi orangnya memang suka cari muka dan nyerang dari belakang. Suka ikut campur urusan di departemen lain dan merasa dialah yang paling sempurna dalam pekerjaan. Ya kurang lebih begitulah orangnya. Resignnya Tio berarti bisa bikin gua sekamar sama Victor. Singkat cerita, sekitar jam 10 malam, gua dan semua penghuni sudah berada di mes. Semua langsung masuk ke dalam kamarnya masing-masing. Malam itu juga gua langsung pindah ke kamarnya Victor. Tumben Yandra, hari ini mes aman-aman aja. Itu setaunya elo, batin gua. Vic, lu gak bawa oleh-oleh sama sekali? Gua gak bawa Ndra, tapi kalau lu mau gua kasih oleh-oleh cewek saja dah. Ogah, bekas lu juga paling. Victor ini orangnya bisa dikatakan orang paling tampan nomor 1 di mes ini. Kalian tahu Tio Nugroho, ex-drummernya Dewa 19. Nah, wajahnya kurang lebih seperti itu. Cuma bedanya ini berambut agak sedikit pirang. Walau di lengan kanan dan bahu kirinya terukir full tato, tapi hatinya selembut sutra. Kalau sudah ngomongin soal cewek dan pengalaman sama Victor, dia jago dan ahlinya. Selain itu, orangnya juga sangat loyal sama teman. Maka dari itu, selama gua pindah beberapa properti, Victor selalu gua tawarin untuk satu properti lagi. Dra, tadi sore yang ke resto itu yang namanya Tere. Ya, betul Vic. Kenapa emang? Cantik Dra, lo bisa rubah keturunan sama dia. Bangke nih orang. Doi udah punya calon bro. Lagian calon doi abdi negara. Gua mah lewat. Dra, lu sama aja rendahin diri dong kalau ngomong begitu. Lagian nih ya, itu cowoknya juga masih calon. Pintu belum tertutup rapat buat lo Dra. Entah kenapa setelah denger ucapan sok bijak si Victor, tiba-tiba timbul rasa ingin mengenal lebih jauh dirinya Tere. Malam itu juga gua chat Doi ngajak jalan malam minggu nanti. Tapi sayangnya saat itu chat gue hanya di-read doang, tidak ada tanggapan darinya. Gerak, Putra membuka pintu kamar Victor dengan keras. Wajah Putra terlihat pucat, nafasnya tersengal-sengal. Putra, ada apa lu? Itu. Putra tidak berkata banyak, tapi telunjuk jarinya menunjuk ke arah luar kamar, tepatnya di kamar Dino dan Putra. Gue sama Victor langsung lari keluar kamar ke arah kamar Dino. Pintu kamar Dino sudah dalam posisi terbuka. Di depan kamar Dino sudah ada Fahri, Dimas, dan Ridwan. Begitu gua dan Victor melihat apa yang teman-teman lihat, baru kita berdua tahu ternyata Dino kesurupan. Yang lebih tidak masuk akal lagi, badan Dino ini melayang.
Mungkin hampir ada setengah meteran. Mula-mula pandangannya mendongak ke atas, tapi secara pelan-pelan menatap tajam ke kami. Gua masih bisa mengingatnya dengan jelas, tatapannya Dino seperti ratapan benci ke kami semua. Lidah ini sampai keluh melihat kejadian itu. Tak sanggup harus berkata apa dan gimana. Dim, lo sama Ridwan minta bantuan tetangga, cepetan. Tetangga siapa? Siapa aja yang ada, pokoknya buruan, ucap Fahri ke Dimas. Fahri dan Victor masuk ke kamarnya Dino, menghampiri dan mencoba menarik kakinya ke bawah. Gua dan Putra ikut bantuin, tapi hasilnya kita berempat kewalahan. Tenaganya luar biasa, benar-benar berat. Suara Dino menertawai kami yang kelelahan. Suara tawanya seperti ada dua, seperti suara wanita, tapi masih ada suara Dinonya. Di saat tubuh Dino mulai melayang ke arah pintu keluar, si Fahri langsung menarik spray dan mengikat kakinya. Kami semua langsung menarik ke bawah. Usaha kami tidak sia-sia. Tubuh Dino berhasil jatuh ke lantai, tapi paha kirinya tergores bibir ranjang yang terbuat dari besi. Tergoresnya cukup lebar dan dalam. Kondisi makin gak karuan karena paha kiri Dino mengucurkan darah yang cukup banyak. Belum lagi ditambah tubuh Dino yang meronta-ronta melawan saat kami mencoba mengikat dan memeganginya. Kadang juga ketawa-ketawa tidak jelas. Kenapa ini? Suara dari Pak RT yang sudah berdiri di depan pintu kamar sedikit mengejutkan kami. Mungkin kalau Pak RT belum dikasih tahu sama Dimas dan Ridwan soal Dino yang kesurupan, akan lain ceritanya ketika melihat posisi kami ini jika Pak RT memang sudah dikasih tahu. Karena gua pegangi kedua tangan Dino ke atas, Putra dan Victor pegangi kedua kakinya, sementara Fahri mencoba melepas celana Dino yang sudah bersimbah darah. Untuk menghadapi kondisi seperti ini, Pak RT juga tidak banyak berkontribusi. Beliau hanya menonton saja, kadang cuma memberikan instruksi macam mandor di tempat bangunan. Sungguh Dimas dan Ridwan telah salah memanggil orang untuk minta pertolongan. Tapi kami tidak menyalahkan mereka berdua. Paling tidak Pak RT ini tahu kalau ada warganya yang kesurupan. Malam itu kita pasrah. Kita meninggalkan Dino dalam kondisi terikat dan kesurupan di dalam kamar. Put, gimana sih awal mulanya Dino bisa kesurupan? Begitu gua melontarkan pertanyaan ini, semua teman-teman juga langsung menatap ke Putra, menunggu cerita atau penjelasannya. Tadi pas mau tidur lampu kamar gue matiin nih. Nah, gue masuk ke kamar mandi, cuci kaki sama cuci biji. Terus gue, bodoh, lo gak perlu cerita soal itu. Gue tahu maksud Victor ini nyolot begitu karena di sini ada orang tua atau Pak RT. Paling tidak ya menghormatilah. Ya, itu gue denger Dino ini teriak-teriak, tapi suaranya kayak dicekik gitu. Nah, pas gue keluar dari kamar mandi, posisi Dino menghadap ke gue sambil melotot-melotot. Mau gue samperin, jarak tinggal semeter, baru gue ngeh kalau Dino ini agak ketinggian. Gue sadar Dino ini melayang. Ya gue lari keluar kamar. Pak RT mendengar penjelasan dari Putra. Mau tidak mau, akhirnya kita menceritakan satu persatu soal teror yang selama ini kami rasakan. Soal kemarin kita mengadakan pengajian juga dijelaskan. Gua pikir Pak RT menganggap cerita kami ini omong kosong belaka, tapi beliau ternyata menanggapinya dengan serius. Semua itu terlihat dari cara beliau mendengarkan dan bertanya ke kami. Bapak ada temen yang mungkin bisa tolongin kalian, tapi kalau malam ini Bapak rasa susah. Kenapa Pak emang? Apa gara-gara kondisi teman kami ya Pak? Bukan karena itu, tapi Bapak lupa rumahnya. Oh alah, serempak kami menjawab. Asli dongkol waktu denger itu. Orang kalau mungkin seumuran sama kita udah kita jitakin tuh kepalanya. Besok saja ya. Besok Bapak coba cari tahu lagi alamatnya. Soalnya beliau sudah pindah rumah. Dulu rumah beliau ya samping mes kamu ini. Entah kenapa saat itu gua yang denger ucapan Pak RT jadi yakin. Bukan yakin sama beliau, tapi yakin sama temannya beliau. Mungkin teman beliau itu benar-benar bisa menolong kami. Karena mungkin tahu betul tentang apa yang kami alami dan mes ini. Karena sudah makin larut malam, Pak RT kami persilahkan untuk pulang. Malam itu kita tidur di satu kamar. Tidak ada yang berani tidur di kamarnya masing-masing. Semua di kamarnya Victor. Sementara si Dino
Dino masih berada di kamarnya dan mungkin masih dalam kondisi kesurupan. Tega, ya mau gimana lagi? Kami tidak bisa melakukan apa-apa, jadi kami memilih membiarkannya sampai pagi hari. Woi, ini kenapa gua diikat? Semua kebangun sekitar jam 4 gara-gara suara Dino. Kami masuk ke kamarnya Dino melihat kondisinya untuk memastikan apakah Doi masih kesurupan apa tidak. Gua ambil air 1 ember langsung gua siram ke Dino. Untungnya itu air gak full seember. Bangke lu, pakai siram segala. Gue udah bangun nih. Kenapa gue diikat? Ucap Dino kepada kami. Kami semua bengong. Asli gak tahu harus ngomong atau cerita dari mana. Rupanya Dino ini gak inget sama sekali apa yang sudah terjadi pada dirinya. Dino makin bingung karena ditambah lagi di celananya lengket karena darah. Woi, jawab! Bentak Dino kembali kepada kami. Lalu pelan-pelan kita deketin Dino. Ya kami seperti ini juga karena gak mau digibulin sama demit lah. Tahu-tahu udah deket langsung berubah lagi kayak di film-film. Din, ini lo kan? Plak! Victor coba menampar pelan-pelan. Din, apa yang lo rasain sekarang? Saut Fahri. Gue minta dijelasin ya, bukan untuk ditanya balik. Ucap Dino kepada kami. Tenang Din, tenang. Minum whisky dikit dulu ya biar tenang. Gue nyuruh Victor ambil botol double black di kamar. Setelah minum 1 shot baru kondisi agak baikan. Kondisi agak baikan karena semua ikut minum 1 shot. Kenapa kita ikutan minum? Prinsip kami saat itu one shot for all. Udah tenang Nudin, ucap Victor. Setelah kondisi Dino mulai tenang, Putra mulai menceritakan dari awal. Gua, Victor, Fahri, Ridwan, dan Dimas membenarkan cerita Putra. Dari situlah Dino paham alasan kami mengikat dia. Dan Dino juga tahu luka di bagian paha karena apa penyebabnya. Untung Dino juga mau mengerti kenapa kami tinggal sendirian di kamar. Lu gak pernah pakai celana dalam ya Din? Kagak lah, ngapain pakai? Ye, malah balik nanya ini bocah. Ngapain kalian ngurung petungan kalian sendiri? Biarkan dia menggelantung dan berayun-ayun, ucap Dino. Anjrit nih, pagi-pagi malah bahas otong, ucap Victor. Hari itu kerjaan gak terlalu banyak, jadi Dino pagi harinya gue antar ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan karena paha kirinya butuh jahitan. Udah, tinggal saja gue, Dra, Vic, gue ntar pulang minta tolong Raffi. Mereka kan ntar sales call bawa mobil tuh. Nah, gue minta jemput sekalian, lagian gue udah pijin Pak Eri kok, ucap Dino kepada kami. Gue sama Victor langsung pamitan ninggalin Dino sendirian di rumah sakit. Kita berdua pesen taksi online dengan tujuan ke tempat gawe. Lagi nunggu di parkiran sambil ngerokok, gua lihat ada sosok yang gua kenal betul masuk ke dalam rumah sakit. Ya siapa lagi kalau bukan dia, Tere. Tapi Doi masuk ke dalam rumah sakit tidak sendirian. Tangannya ada yang gandeng pria tegap gagah dan berseragam. Victor yang melihat itu juga langsung melirik ke gua. Dan ini momen yang paling ngeselin. Si Victor ngeluarin HP-nya, membuka YouTube dan memutar lagunya Air Supply I'm All Out of Love. Udah, ntar malam kita acara lagi, hibur Victor ke gua. Singkat cerita, setelah kejadian itu, Ririn, nama itu yang terbesit di otak gua untuk dihubungi. Untung gua WA responnya juga baik. Pagi Ririn, sudah breakfast? Kalau belum, sini breakfast di tempat gua gawe. For you it's free. Serius nih? Gue lapar kalau makan banyak loh. Ya, yang namanya lapar juga pasti makan cantik. Buruan dah, gua siapin yang spesial buat lo. Oke, tapi gue ngajak temen ya. Gue mengiyakan Ririn membawa teman. Gue juga minta tolong siapapun yang saat itu in charge untuk kooperatif sama gue. Ya maklum, gua bawa orang ke tempat ini untuk breakfast free dan ini bukan tamu. Kalau ketahuan manajer bisa langsung SP2 gua. Hello Ndra. Wah, kamu gantengan ya kalau rapi begini. Hehe, puji Ririn. Maaf, mau duduk dekat kolam apa yang mau di dalam? Yang bisa ngerokok saja Dendra. Gua langsung mengantarkan Ririn dan temannya ke meja dekat kolam. Tampilan Ririn pagi itu rapi, malah kayak asisten notaris. Begitu juga sama temannya. Pagi ini dimulai dari appetizer yang mau cold apa hot.
Kita kalau hot appetizer banyak varian, tapi kalau mau cold juga ada. Macamnya bla bla bla. Kamu lucu banget sih Indra. Cium ah, ucap Ririn yang mendengar presentasi gua dan langsung berdiri nyium pipi gua. Refleks gua langsung mundur selangkah. Bukan karena tidak mau, tapi masih banyak tamu. Rasanya risih. Selesai breakfast, Ririn dan temannya pamitan mau berangkat kuliah katanya. Ternyata penampilan rapinya itu mau berangkat kuliah. Ririn mengirimkan pesan WA yang berisi, "Ntar siang ketemu di kosku ya." Saat jam istirahat, gue langsung ngacir ke kosan Ririn. Dari share lokasi Ririn nampaknya tidak jauh dari tempat gue gawe. Kosan Ririn tergolong kos mewah. Ada basement buat parkir mobil. Mungkin cukup untuk 6-7 mobil. Sebelum masuk kosan juga laporan dulu ke security depan. "Rin, gue udah sampai nih," chat gue ke Ririn. "Lu langsung naik saja Ndra, gue barusan mandi. Kamar nomor 10 ya, paling ujung," balas Ririn. Yang ada di pikiran gue jadi kemana-mana karena baca chat Ririn yang begitu. Dan benar saja, pintu kamarnya tidak terkunci. Begitu membuka pintu, bau semerbak wangi aroma bunga tercium di hidung ini. Lihat Ririn cuma pakai handuk kecil yang coba menutupi tubuh putihnya yang mulus, buat gua salah tingkah. Ririn sengaja melakukan hal ini kayaknya. "Kamu masih mau sayang?" Masih mau." Goda Ririn mendorong tubuh ini hingga duduk di tepian ranjangnya. Jemari tangannya mulai bermain dari atas hingga ke bawah. Posisi Ririn duduk di pangkuan gua. Perlahan doi turun ke bawah dan mulai melucuti yang ada. Disitulah dia bermain. Dalam posisi ini gua menikmati cukup lama. Sekarang gantian doi yang gua bikin gak tahan. Terbukti Ririn minta gua segera memasang pengaman. Doi sudah tidak tahan siksaan lagi. Dari mood, wood dan lain-lain, doi masih tahan. Tapi di saat posisi katak, Ririn sudah gak sanggup lagi menahan tempo permainan. Suara desahan dari Ririn membuat gua ikutan klimaks juga. Hasilnya Ririn klimaks hingga 3 kali dalam satu permainan. Yang gua suka dari Ririn dalam permainan ini, doi sama sekali tidak mencium bibir. Mungkin karena kejadian saat karaoke, doi sudah paham. Dalam tempo permainan juga tidak ada terlontar kata-kata sayang dari mulut kita berdua. Ini hanyalah sebatas permainan gila gua dan Ririn. Dari sini gua juga baru tahu kalau Ririn ini bukan cewek yang bisa di booking. Tapi doi ini simpenan salah satu pengusaha di kota ini. Cuma sama itu orang Ririn menjual diri. "Thanks Ririn, next time gua ladenin elo di resto atau bar lagi ya," ucap gua sekalian pamitan. Ririn menjawabnya dengan senyuman. Singkat cerita, "Maaf baru bales, malam minggu gue gak bisa jalan sama lo," bales chat Tere yang gue chat dari semalam. "Oke gak apa-apa Re, thanks," bales gue. Gue gak tahu jelasin rasanya lewat kata. Mengenal Tere hanya sebatas iseng. Setelah ketemu lagi kemudian jadi nafsu. Lalu nafsu sesaat itu hilang karena doi punya tanggapan lain selama kenal sama gue. Tapi sekarang rasa pengen mengenal Tere lebih jauh hilang. Entah hilang sementara atau selamanya. Ya yang jelas karena baru saja mendapat nikmatnya tubuh Ririn, gua lupa sama Tere. Malam hari di resto gak terlalu ramai tamu. Tapi ada ibu-ibu yang kebetulan arisan sama komplotannya di resto. Jumlahnya sih gak seberapa, tapi hebohnya ngalahin live musik. "Pak Andra, kok melamun?" tegur Andin anak FO sambil senyum yang lewat di depan gua. Di saat Andin jalan menuju ke arah FO, gua memperhatikan jalannya. Dimulai dari kakinya naik ke pantatnya kemudian ke pinggulnya. Gua menikmati pandangan ini. Sebenarnya ini sudah masuk kategori pelecehan seksual. Tapi di posisi seperti gua saat itu mah gak inget apa yang barusan gua ucapin. Gua ikut keluar dari resto ke arah FO. Niat gua mau godain si Andin di FO. Tapi sayang, di FO ada beberapa tamu yang hendak mau check in. Ditambah ada Putra di situ. Putra ngelihat gua gimana gitu. Nampaknya semalam ini bukan malam yang tepat. Lalu singkat cerita, "Din, Pak RT udah ada kabar," sapa gua yang barusan masuk di halaman mes.
Gue juga barusan nyampai, makanya gue duduk di teras. Sini Londra, duduk. Perintah Dino ke gue yang masih duduk di atas motor. Gue lihat di meja ada makanan yang masih terbungkus. Baunya menggoda selera. Mau menanyakan ke Dino, walau sekedar basa-basi rasanya sungkan. Kecuali kalau Dino yang bilang sendiri, Dra nih makan, dimakan bareng. Nah itu gue baru mau. Dra, lo ada hubungan apa sama Tere? Pertanyaan dari Dino ini sempat bikin gue agak kaget. Karena sejak kapan Dino ini tahu namanya Tere? Lo kenal Din? Dino cuma senyum mendengar pertanyaan gue. Senyumannya seperti berkata, gue gitu loh Dra. Lo suka kue tiaw kan Dra? Ini makanan dari Tere Dra. Katanya buat lo. Tadi kirimnya ke properti kita sama temennya. Sebagai ucapan terima kasih katanya. Loh, gue kok gak tahu Din kalau Tere ke tempat kita. Lo terlalu sibuk sama itu LC. Ya udah. Sumpah denger ucapan Dino ini gue ngerasa sama sekali gak ada yang lucu. Penasaran? Iya. Dra, lu yang kuat ya. Anggap saja ini kebodohan lu Dra. Maksud lu apa Din? Dra, gue singkat aja ya. Ririn itu ternyata temen sekolahnya Tere. Taunya Tere, Ririn itu kerja di itu tempat bukan sebagai LC. Nah, lu kenapa pakai ke kosan Ririn foto-foto berdua? Di dalam kamar juga. Dijadiin foto profil sama si Ririn. Ya Tere tahu lah. Dan setelah gua cek di WA, ternyata benar ucapannya Dino. Dam, foto gua sama Ririn dipasang di profil WA-nya Ririn. Sumpah, rasanya saat itu lidah gua keluh kagak bisa ngomong apa-apa. Jadi intinya ini ketiau goreng dari Tere yang bikin Tere sendiri buat tanda terima kasih Indra, karena bentar lagi doi mau tunangan. Makan sono dah sambil nangis. Ledek Dino ke gua. Sebenarnya di sini Dino nunjukin screenshot chat Tere sama Ririn yang intinya Tere basa-basi nanya ke Ririn, "Wah, cowok baru ya Rin, bla bla bla." Dan intinya Ririn menjawab, "Bukan, just friend with benefits, teman tidur kali." Kurang lebih begitu isi screenshotannya. Tere sengaja minta nomor WA-nya Dino saat kirim itu makanan supaya screenshotnya bisa dikirim ke Dino. Dan si Dino disuruh nunjukin ke gua. Rasanya ini hati seperti dibolak-balik. Tadi sore gua merasa udah masa bodoh. Sekarang gua merasa gualah yang benar-benar bodoh. Dear Tere, mungkin itulah awal gua mulai ada rasa sama lu. Tapi rasa itu sekarang menjadi percuma gua ucapkan. Thanks Tere. Lembek banget gua malam itu. Masuk ke dalam mes dengan kondisi lemas. Gua bawa itu bungkusan 2 styrofoam yang berisi ketiau. Kenapa 2 bungkus? Karena dari cerita Dino, katanya niat Tere sebenarnya mau makan bareng sama gua di saat gua break gawe. Entah benar begitu atau Dino yang melebih-lebihkan. Ah, sudahlah, masa bodoh. Kok dibawa semuanya, Ndra? Gue 1 dong, ucap Dino. Wajahnya memang kelihatan wajah orang lapar. Gue langsung lempar 1 bungkus ke Dino. Untung Dino bisa nanggep, kalau enggak bakal buyar itu makanan di kepalanya Dino. Masuk ke dalam mes bukannya masuk ke kamar Victor, tapi gue malah masuk ke kamar gue yang dulu. Gak ada rasa takut sama sekali. Gue sempet berhenti sebentar sebelum masuk ke kamar. Pandangan gue mengarah ke meja makan, lebih tepatnya ke salah satu kursinya. Secara perlahan-lahan itu kursi mundur seperti ada yang narik. Dan akhirnya itu kursi posisinya berubah ke arah menghadap ke gua. Sempet agak kaget saat itu. Kaki gua juga udah ngerasa merinding. Tapi gua masih di situ memperhatikan. Din, baru berucap pelan mulut ini memanggil Dino di depan. Tepat persih dari arah dapur jalan sosoknya Victor di depan gua. Gua tahu Victor ini masih di tempat gawe. Jadi apa yang gua lihat ini bukanlah Victor yang asli. Lemes rasanya ini badan. Gue cuma bisa bersender di tembok depan pintu kamar. Gimana gak lemes? Gue lihat sosok yang menyerupai Victor jalan ke arah depan, tapi seluruh mukanya pucat kayak warna putih tapi agak kebiru-biruan. Itu yang gue inget. Gue mau teriak-teriak panggil Dino, tapi mulut ini seperti tertutup rapat. Dra. Gue bisa denger suara teriakan Dino dari dalam cukup keras. Gue yakin kalau si Dino ini pasti juga disamperin. Ingin rasanya gue lari ke depan pastiin Dino juga gak kesurupan lagi. Tapi gue cuma diem di tempat. Kaki rasanya seperti kaku.
Gua bisa dengar suara langkah kaki berlari dari arah depan masuk ke dalam. Siapapun yang nampak nanti, gua saat itu pasrah. Bruk, Dino jatuh tersungkur di depan gua. Agak sedikit lega ketika mengetahui kalau itu Dino. Dino berusaha bangun dari jatuhnya. Gua yakin cukup sakit pastinya. Apalagi di paha Dino barusan dijahit. Dra, lu gak kenapa-napa kan? Dra, tadi Dra di depan gua lagi makan itu mie. Gak taunya Dra. Iya, gua tahu kok Din, ucap gua dengan suara lemas. Tahu apa Dra? Ini bukan bercanda kan Dra? Victor masih di properti kan? Belum juga gua jawab semua pertanyaan Dino. Mata ini dikagetkan sama sosoknya lagi. Sosok yang menyerupai Victor berdiri di ujung lorong arah depan menatap kita berdua seperti tatapan kosong. Din, itu gue coba memberitahu Dino secara pelan sambil jari telunjuk ini menunjuk ke arah yang gue maksud. Begitu Dino menoleh ke belakang, Dino jatuh kejengkang ke belakang. Gue nyoba raih Dino, tapi karena kita berdua ketakutan, yang bisa gue lakuin langsung masuk ke kamar dan menyeret Dino ikutan masuk. Din, kalau seperti ini lebih baik kita cari kontrakan saja. Dra, kunci pintu kamarnya. Kunci Dra. Gue juga nurut saja sama perintah Dino. Padahal mau dikunci atau enggak juga enggak ngaruh kan buat makhluk seperti itu. Tadi yang lo alamin apa Din di depan? Nah, gue lagi makan Dra. Terus dari pintu ada sosoknya Victor. Gak cuma berdiri Dra, tapi ikut duduk di depan gue. Gue yang sekilas lihat mukanya dan tahu betul Victor masih di properti. Gue langsung loncat Dra. Ini kaki rasanya sakit kehantam kursi. Din, kenapa kok wujudnya dia menyerupai Victor ya? Gua kalau lu tanya gitu juga mana tahu Ndra. Di situ gua berpikir, kenapa ini demit menampakkan wujudnya merupai Victor. Dan tahu, malam itu yang tidur di mes cuman siapa? Cuman gua sama Dino. Teman-teman pas pada pulang gawe sampai depan mes nggak jadi masuk karena dari luar mereka bisa melihat mes dalam kondisi gelap dan di ruang tamu mereka bisa mendengar suara isak tangis dari luar. Itu gue dan Dino tahu setelah paginya pada cerita kepada kami. Pagi itu juga kita mengambil keputusan kalau tidak ada bantuan, lebih baik kita benar-benar ninggalin itu mes. Singkat cerita, jam istirahat ini gue ke tempat gawenya Tere. Niat gue mau minta maaf, sengaja gue juga gak ngabarin Tere. Di pikiran gue saat itu kalau ngabarin, Doi pasti bakalan menghindar. Baru gue sampai depan propertinya, gue udah lihat Tere di depan, nampaknya Doi mau keluar makan siang. Semenjak kejadian ini, gue lihat Tere malah makin cantik. Aneh, siang bu, sapa gue yang masih pakai helm. Ada Andra, handsome yang udah sampai main ke kosan Ririn. Jawab Tere. Cukup kenceng suaranya Doi. Bahkan teman-teman kerjanya yang kebetulan ada di dekat situ langsung pada noleh ke arah gua dan Tere. Rasanya gua pengen langsung pulang karena malu, tapi niat mau minta maaf membuat diri ini bertahan di situ. Re, gua kesini cuman mau minta maaf. Entah apapun kesalahan gua itu, gua minta maaf Re. Ini tempat gua gawe ya. Ngapain lo kesini? Lagian gak bisa apa omong lewat chat WA? Kan belum gua blokir. Sungguh kesabaran gua diuji waktu itu. Tapi kalau memang itu yang harus gua terima, maka gua terima. Dan gua kesini juga mau ngucapin selamat ke lo Re. Lo bentar lagi tunangan kan? Selamat ya Tere. Tanpa nunggu jawaban dari Tere yang mungkin jawabannya jutek atau ngeselinnya minta ampun, gua langsung pamitan pulang. Gua gak pulang ke properti, tapi gua pergi ke warung nasi Padang, tempat dimana gua sama Mawar pernah makan di situ. Di tempat itulah gua berjumpa sama yang namanya Hesti untuk pertama kalinya. Hesti ini teller di sebuah bank. Perkenalan resmi gua sama Hesti ini di saat Doi ada acara kantornya di properti tempat gua gawe. Sedikit cerita tentang Hesti. Orangnya kalau sama Tere cantiknya 11-12 lah. Ya gua akuin Hesti ini pintar dandan dan tampil. Orangnya sabar, gak neko-neko dan gak belangsak kayak gue. Hesti ini salah satu orang yang nantinya menemani perjalanan hidup gua. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan cerita kali ini.
Jangan lupa nantikan kelanjutan ceritanya seperti apa hanya di channel Kisah Seram Nusantara. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, gua ucapin jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita yang lain dari channel ini. Dan sekian dari gua, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam misteri.